Halo semuanya, teman-teman yang udah lama ngikutin channel ini mungkin agak bingung ya kalau lihat thumbnail video ini. Gua yang dulunya sangat pro sama dividen, tapi kenapa tiba-tiba bikin video jangan ambil dividen? Apakah gua udah berubah alirannya? Tonton video ini sampai selesai. Pasti pada bingung ya, gua yang dulunya sering banget bikin video tentang dividen, bahkan video pertama di channel ini pun itu bahasnya tentang dividen. Mungkin teman-teman bisa lihat video yang ini dan yang ini viewsnya sudah hampir 400.000. Tapi kenapa sekarang ini gue bikin video jangan ambil dividen? Apakah gua mulai nggak suka sama dividen dan lebih suka trading? Nggak kayak gitu. Sampai detik ini pun, gue masih sangat suka sama dividen. Dan kayak yang pernah gue jelasin juga di video-video sebelumnya, gue ini trader iya, investor juga iya. Pokoknya gimana pun alirannya, selama itu bisa menghasilkan profit dengan halal, ya gas aja. Mau itu dari dividen kek, dari capital gain kek, atau kalau bisa, ya kita sikat aja dua-duanya, ya kan? Tapi memang kadang-kadang kita disuruh milih antara dua pilihan yang sulit gitu ya. Kita lebih mau dividen atau mau capital gain. Itu lumayan susah sih, tapi gue akan coba kasih gambaran ya kira-kira teman-teman harus pilih yang mana di saat kondisinya seperti apa. Dan di sini gue akan pakai contoh yang benar-benar gue lakuin, gue belinya gimana, gue jualnya gimana, analisanya gimana, sampai proses gue ngambil keputusan. Supaya teman-teman di sini bisa dapet contoh yang lebih real dan supaya gue nggak dikira ngarang-ngarang. Contoh yang paling baru, yang baru banget gue lakuin 1 atau 2 minggu terakhir itu di emiten BSSR atau PT Bara Multi Sukses Sarana. Ini adalah emiten batubara yang base-nya di Kalimantan. Dan emiten ini tergolong mid cap karena market cap-nya per video ini dibuat masih di bawah 10 triliun. Well, actually, gue langsung to the point aja. Menurut gue emiten ini adalah emiten yang bagus. Kenapa bagus? Karena pertama, dia profitable. Rasio-rasio profitabilitasnya pun bagus menurut gue. Dan yang kedua, dia didukung oleh kondisi makroekonomi yang lagi bagus dan sangat mendukung emiten komoditas, khususnya batubara. Kita sama-sama tahu ya, harga future, harga kontrak batubaranya ini belakangan lagi naik gila-gilaan. Even di 2021 yang udah tinggi pun, di 2022 ini naik lebih tinggi lagi. Lalu yang ketiga, emiten ini selain profit, dia juga GCG bagus ya, dibuktikan dengan membagikan dividen kepada para investornya secara rutin. Dan dividennya juga nggak main-main, dividennya ini tergolong jumbo. Lalu yang keempat, yang juga jadi pertimbangan penting untuk gua adalah emiten ini punya debt atau punya hutang yang tergolong masih sehat. Lalu yang kelima, by technical, emiten ini masih bergerak dalam fase uptrend. Jadi menurut gua 5 alasan ini udah cukup untuk membuat gua akhirnya mengambil keputusan untuk beli dan berinvestasi di saham BSSR. Tapi mungkin kalau kita breakdown gitu ya, kita lihat pergerakan sahamnya di tahun 2021, dia itu harganya bergerak di range sekitar 1.400 sampai 1.800. Ya kurang lebih sideways di range itu. Lalu mendadak di awal tahun 2022, di Januari, harga sahamnya itu naik sampai ke 4.900-an. Yang kalau dihitung-hitung, ini hampir 3 kali lipat dibanding harga tahun 2021. Dan menurut gua tetap ketika harga sebuah saham rally kencang seperti ini, ada fundamental reason yang membuat perusahaan ini jadi lebih bagus dan menarik di mata para investor. Dan ternyata memang benar-benar ada, dan mungkin kita baru tahu ya setelah laporan keuangan full year 2021 itu keluar. Yes, laba BSSR ini naik 7 kali lipat dibanding tahun sebelumnya 2020 dan 2019. Jadi wajar aja harga sahamnya naik 3 kali lipat di saat earnings-nya naik 7 kali lipat. Ya pasti salah satu faktor penyebabnya adalah kenaikan harga batubara. Dan seperti yang gue jelasin juga di video-video sebelumnya tentang emiten batubara, bahkan gue juga pernah hitungin harga wajarnya Adaro dan ITMG. Di situ gue ngomong pergerakan harga saham batubara ini akan sejalan dengan harga komoditasnya yang akan mempengaruhi earnings-nya. So, saat earnings-nya naik, wajar aja harga sahamnya juga ikutan naik. Karena ketika earnings-nya naik, emiten batubara ini kan terkenal dengan dividennya yang cukup besar ya. Nah, dividen ini tergantung dari earnings, dari laba yang didapatkan. Jadi ketika earnings-nya naik, kita anggap aja dividen payout ratio-nya sama, maka dividen yang diberikan ke investor pun akan naik. Nah, jadi karena laba yang bagus itu, di bulan Januari 2022 kemarin, BSSR ini membagikan dividen kurang lebih Rp348.
Nah, bayangin Rp348 per lembar, kalau misalkan kita compare ke harga BSSR di tahun 2021 di 1.400 sampai 1.800, anggaplah kita ambil tengah-tengahnya 1.600. Berarti 348 per 1.600 itu yieldnya 21%. Gimana coba orang-orang nggak tertarik gitu ya bisa dapat cuan 21% dari dividen? Atau kalau misalkan ya kita hitung aja 348 itu, anggaplah kita beli di pucuk gitu ya 4.900-an, itu aja dividen yieldnya masih 7,1%. Masih jauh di atas bunga deposito bank besar. Dan seperti biasa, ketika harga saham naik karena sentimen dividen, setelah dividen itu dibagikan, maka harga sahamnya pun akan relatif tertekan. Jadi dia dari 4.900 turun sampai ke 2.700-an. Ya, dari 4.900 nih, dividennya cuma 348 loh. Tapi, harganya itu turun hampir setengah harga. Dari 4.900 ke 2.700. Turunnya 2.200, padahal dividen yang dibagikan cuma 348. Jadi, menurut gua kayak, oh ini penurunannya udah terlalu lebay deh. Ya harusnya mungkin turunnya cuma sekitar 348, mungkin 350, sampai 400 lah, itu udah oke, itu masih wajar. Tapi turunnya udah terlalu lebay. Dan by technical, gue lihat pun secara koreksi ya, kalau kita lihat swing dari bawah sampai swing di 4.900-an itu, koreksinya ini persis di Fibo retracement 618, yang menurut gue jadi support kuat dan titik yang menarik untuk kita buy on weakness. So makanya, akhirnya gue memutuskan untuk oke deh, gue akan beli saham BSSR, dan bener-bener gue beli di tanggal 15 Maret 2022. Supaya nggak dikira hoax, gue akan tampilin trade confirmation-nya di samping sini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, gue beli di harga Rp2.820. Dan rencana awalnya ketika gue masuk ke BSSR ini memang gue ngincer dividennya. Jadi ada dividen final yang biasanya dibagikan sekitar bulan 4 atau bulan 5 ya, April atau Mei. Ya kurang lebih 1 bulanan dari waktu gue beli BSSR ini di 15 Maret. Nah setelah gue hitung-hitung dari EPS full year-nya dengan dividen payout ratio-nya, kurang lebih gue perkirakan dividen yang akan dibagikan di bulan April atau Mei ini sekitar 300 sampai 400 rupiah per lembar saham. Oke lah, anggap gue ambil tengah-tengahnya aja di Rp350. So, kalau gue hitung Rp350 dengan harga gue beli 2820, itu perhitungan gue akan dapat dividen sekitar 12,4%. Lumayan banget kan, cuma nunggu 1 bulan lebih, dapat dividen, dapat cuan 12,4%. Ya menurut gue itu udah lebih dari cukup. Nah, tapi, jeng-jeng, akhirnya BSSR ini gue putuskan untuk gue jual di tanggal 23 Maret. Di sini teman-teman bisa lihat trade confirmation saat gue menjual BSSR. Dan gue jualnya pun harganya ada di sini, itu di harga 3.760. Tapi pasti muncul pertanyaan, lo bro kalau gitu gimana rencana awalnya? Padahal awalnya mau ngambil dividen, tapi kenapa dijual gitu padahal dividennya belum dibagikan? Oke, gue akan jelasin. Gini. Hitungan awalnya tadi, perkiraan gue akan dapat dividen sekitar 12,4%. Oke? Tapi, setelah gue beli dan gue tunggu 8 hari, gue hold 8 hari, harga sahamnya naik, bikin gue floating profit 33% hanya dalam 8 hari. Harusnya dari statement ini udah cukup jelas lah ya. Gue udah cukup menjelaskan kenapa akhirnya gue nggak jadi ambil dividen BSSR dan akhirnya gue jual untuk ambil capital gain-nya. Ya jawabannya karena cuan dari capital gain udah jauh lebih besar dibanding potensial dividen yang bisa gue dapetin bulan depan. Jadi ya bandingin aja 12,4% disuruh nunggu 1 bulanan atau 33% yang udah di depan mata yang bisa langsung gue realisasikan dengan cara pencet sell. Ya setelah mikir dan banyak pertimbangan akhirnya gue putuskan untuk take profit di situ. Loh kalau gitu nggak sesuai dong sama investment plan yang di awal. Oke, gini. Sebenarnya prinsipnya simpel sih ya, baik sebagai investor atau sebagai trader, yang mau kita cari di pasar saham ini adalah cuan atau profit. Jadi kayak dagang aja gitu. Gua beli barang murah, ketika ada yang nawar barangnya, ada yang mau beli barangnya di harga lebih mahal, kalau misalkan harganya cocok, ya gua jual. Karena itu yang bisa kasih gua profit. Dan memang dari awal kan gue di BSSR ini cuma untuk jangka pendek, untuk ambil dividen di bulan depan. Beda sama emiten yang memang gue tabung, memang gue pakai untuk dividen investing untuk jangka panjang seperti BJTM, ADMF, dan PTBA yang teman-teman bisa lihat di video-video ini. Jadi kita tuh harus selalu bisa beradaptasi sama keadaan yang ada di market. Kita nggak akan pernah tahu besok itu seperti apa. Bisa aja bulan 4 dan bulan 5 ternyata dia nggak membagikan dividen. Itu bisa-bisa aja. Jadi kita benar-benar harus bisa adapt lah. Ya kita lihat yang mana yang risknya lebih kecil, yang mana bisa memberikan kita profit, ya udah kita ambil aja. Karena ujung-ujungnya yang kita cari di pasar modal ini adalah profit.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-follow Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Karena gue sering juga share insight di Instagram. Oke, happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.